Haleluya, kita buka kitab Yesaya ya. Kita akan baca Yesaya pasal ke-40, ayat ke-3 sampai ke-5. Yesaya 40 ayat 3 sampai 5, kita akan baca semua ayat ini. Sebagaimana tertulis di depan ya. Kita baca bersama 3, 4. Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan Yahweh, luruskanlah jalan raya di belantara bagi Elohim kita. Setiap lembah akan ditinggikan, setiap gunung dan bukit akan dibuat rendah. Dan bukit yang curam akan menjadi tempat rata, dan yang berlekuk akan menjadi dataran. Dan akan disingkapkan kemuliaan Yahweh. Nah, semua manusia akan melihat bersama-sama, karena mulut Yahweh telah mengatakannya. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita bersyukur ya, oleh kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan senantiasa dinyatakan kepada kita anak-anaknya. Ya, dan semua itu apa yang dinubuatkan oleh Tuhan melalui para nabinya, ya itu pasti akan digenapi ya. Begitu banyak nabi dengan begitu banyak karunia-karunia yang dicurahkan, pernyataan-pernyataan yang dicurahkan dan ditulis, dibagikan bagi orang-orang percaya. Dan itu tidak boleh saling bertentangan ya. Semua itu saling berkaitan. Dan kita memperoleh kasih karunia untuk boleh oleh kemurahan Tuhan melihat semua pernyataan itu semakin digenapkan ya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 1, kita baca mulai ayat ke-19 ya. Ayat 19 sampai 27. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang-orang Yahudi dari Yerusalem mengutus imam-imam dan orang-orang Lewi supaya mereka menanya dia, siapakah engkau? Ya. Dan dia mengaku dan tidak menyangkal, bahkan dia mengaku, aku bukanlah Masiah. Dan mereka menanya dia, lalu siapa? Apakah engkau Elia? Dia berkata, aku bukan. Apakah engkau nabi itu? Ia pun menjawab, bukan. Kemudian mereka berkata kepada engkau ini siapa supaya kami bisa memberikan jawaban kepada mereka yang telah mengutus kami. Apa yang kau katakan mengenai dirimu? Nah, dia berkata, akulah suara yang berseru-seru di padang belantara. Luruskanlah jalan Yahweh seperti yang telah Nabi Yesaya katakan ya, dan seterusnya ya. Jadi jelas dari kedua ayat ini yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya itu adalah Yohanes Pembaptis. Kemudian segala sesuatu kan harus saling menggenapkan. Kita lihat lagi dalam Matius pasal ke-11. Kita baca mulai ayat 11. Sesungguhnya aku atau Yeshua berkata kepadamu, di antara yang lain dari seorang wanita, tidak pernah tampil yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tetapi yang lebih besar, yang lebih kecil dalam kerajaan sorga, lebih besar daripadanya. Dan dari masa Yohanes Pembaptis sampai sekarang, kerajaan sorga menderita kekerasan, dan para pelaku kekerasan mencengkeramnya. Sebab seluruh kitab para nabi dan Taurat telah bernubuat sampai Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, dia adalah Elia yang hampir datang. Ya.
Jadi berdasarkan firman daripada Yeshua, Yohanes Pembaptis ini adalah utusan Tuhan dengan roh dan kuasa yang pernah diberikan Bapa Yahweh kepada Elia. Ya. Kita lihat lagi Lukas pasal 1. Ya, Lukas 1 ayat 13 sampai 17. Namun malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Sakaria, sebab permohonanmu sudah didengarkan, dan istrimu Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menyebut namanya Yohanes. Dan akan ada sukacita bagimu dan kegiraan besar, dan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan menjadi besar di hadapan Yahweh, dan dia sama sekali tidak meminum anggur maupun minuman keras. Dan dia akan dipenuhi Roh Kudus bahkan sejak dari rahim ibunya." Ya, kita lihat, baca hati-hati ya ini. "Dan dia akan membawa kembali banyak dari antara bangsa Israel kepada Yahweh Elohim mereka." Perhatikan. "Dan dia akan berjalan mendahului dia dalam roh dan kuasa Elia." Untuk apa? Mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya, dan mereka yang tidak taat kepada kebijaksanaan orang-orang benar, untuk mempersiapkan umat yang telah disediakan bagi Yahweh. Ya, kita lihat lagi. Ya, semua itu kan harus berkaitan kan. Kita lihat Maleakhi pasal ke-4 ayat ke-5 dan ke-6. Ini semua nubuatan para nabi dan digenapkan pada zaman Yeshua dan berguna bagi kita sampai akhir zaman. "Lihatlah, aku mengutus Nabi Elia kepadamu sebelum datangnya hari Yahweh yang besar dan mengerikan itu. Dia akan mengubah hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, dan hati anak-anak terhadap bapak-bapaknya, sehingga aku tidak datang memukul bumi sampai musnah." Ya. Jadi sebelum kedatangan hari Tuhan yang besar, maka Tuhan mengutus orang yang dia pilih dengan roh yang pernah Tuhan berikan kepada Elia, berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan, untuk mengembalikan hati anak-anak Tuhan kepada Bapa Yahweh. Ya, kedatangan Yeshua yang pertama khusus kepada bangsa. Memang sebenarnya sebuah ini tadinya khusus untuk bangsa Israel. Ya. Sebelum Yeshua datang, Tuhan mengutus si Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini kan sebenarnya sepupunya yang dilahirkan oleh Elisabet, karena Elisabet sama Maria ibu Yeshua itu masih sepupuan, ya, masih ada hubungan kerabat. Ya. Nah, kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ya. Karena itu di dalam kitab Matius tadi katakan kan, kalau engkau mau menerimanya, dialah Elia. Dialah Elia, ya. Kita tahu Elia adalah salah seorang nabi besar untuk bangsa Israel khususnya. Bahkan sampai saat ini ya, dari 7 hari raya yang dirayakan oleh bangsa Israel, ya, ada hari-hari raya yang dirayakan selalu menyuarakan nama ataupun suara Elia. Ya. Dan ya karena memang mereka mengagungkan Elia. Ya. Elia ini adalah nabi yang Tuhan utus pada zaman berkuasanya Ahab raja Israel dengan Isabel istrinya, sang penyembah berhala. Ya, kedua-duanya nyembah berhala. Ya.
Sehingga kalau nanti saudara baca dalam kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja, ya, Elia dengan kuasa yang Tuhan berikan, ya, untuk, kan tadi lihat kan dari Matius dalam Lukas tadi, atau di sini juga kita lihat, ya, dia akan mengubah hati bapak-bapak berbalik, ya. Kalau kita lihat di dalam Lukas tadi, Lukas pasal 1 tadi, kita lihat ayat ke-16. Dia akan membawa kembali banyak dari antara Bani Israel kepada Yahweh. Pada zaman Isabel, pada zaman Ahab Raja Israel. Dengan Jezebel sebagai istrinya, permaisurinya. Bangsa Israel menyembah kepada berhala, kepada Baal, kepada berhala-berhala yang sangat dibenci oleh Tuhan. Pada zaman itu Tuhan memunculkan Elia, ya, dan Elia dengan kuasa dari Bapaknya menantang semua para imam Baal, ya, yang berjumlah ratusan, sekitar 400 orang, ya. Untuk mereka sama-sama kita membakar korban, ya, membakar korban di tempat yang sudah dipersiapkan atau dijanjikan. Dikumpulkan di sana, semua bangsa Israel pun berkumpul. Nanti saudara baca, saya nggak salah ingat di 1 Raja-Raja pasal ke 18, ya, nanti saudara baca di rumah aja, ya. 1 Raja-Raja 18 itu. Ya, 1 Raja 18 saudara baca, ya. Tuhan mau memperlihatkan kepada bangsa Israel yang telah murtad menyembah kepada berhala, karena rajanya menyembah berhala. Kita sudah belajar, ya, bangsa Israel ketika masih satu di bawah Salomo, karena dosa Salomo dipecahkan oleh Tuhan menjadi kerajaan Yehuda yang terdiri dari suku Benyamin dan suku Yehuda, dan bangsa atau kerajaan Israel yang terdiri dari 10 suku. Tadinya orang Lewi ada di semua suku. Tapi kemudian ketika bangsa ini dipecah menjadi 2 kerajaan. Dan si Yerobeam, raja Israel yang pertama, setelah dipecah, ya, mereka membawa, atau raja ini membawa bangsa Israel justru semakin murtad. Dia bikin patung sapi untuk disembah, ya, sehingga murka Tuhan menyala atas bangsa ini. Dan kemudian karena bangsa ini atau si raja Yesaya yang pertama ini, ya, kita sudah belajar ini, ya, di mana dia membuat patung untuk disembah oleh rakyatnya orang Israel atau dalam kerajaan Israel. Dan semua imam yang dia angkat tidak ada satupun yang dari suku Lewi, ya, sehingga imam-imam suku Lewi yang ada di dalam kerajaan Israel, mereka semua pindah ke kerajaan Yehuda, ya. Dan ya sejak saat dipecah itu, ya, bangsa atau kerajaan Israel ini memang murtad semua, menyembah berhala semua. Sampai pada zaman si Ahab ini menjadi raja, punya ratu yang nama Isabel, ya sama aja, ya. Nah, kita melihat ketika waktu Tuhan mengutus si Elia untuk membalikkan hati orang Israel kembali kepada Bapa Yahweh. Sehingga, ya, segala sesuatu kalau tidak ada mujizat, orang nggak percaya. Sehingga bangsa ini bangsa pilihan Tuhan, ya, dikumpulkan oleh Elia di gunung yang sudah ditetapkan. Para nabi Baal yang berjumlah kurang lebih 400 orang. Ya, mereka harus mempersembahkan korban tanpa memakai api buatan. Jadi mereka harus berdoa meminta kepada Baal mereka supaya api diturunkan membakar korban yang dipersembahkan. Setelah hampir seharian
para nabi dan Baal ini berseru-seru kepada Tuhannya, tidak ada apa-apa yang terjadi. Ya. Kemudian setelah waktunya genap, kurang lebih pada persembahan petang, Elia dengan kuasa Tuhan bertindak. Yang mempersiapkan korbannya sendiri. Yang menyembelih, dia menyiram korban itu dengan air. Ya, sehingga semua korban bakaran itu dibasahi oleh air, bahkan parit yang dibikin sekelilingnya penuh dengan air. Ya. Kemudian dia berdoa, Tuhan Yahweh, jawablah aku. Begitu dia selesai berdoa, api dari sorga turun membakar habis korban yang dipersembahkan, bahkan air yang menggenangi sekeliling parit korban itu habis dilalap oleh api dari Tuhan. Di situ celiklah mata bangsa Israel dan mengakui, Yahweh, Engkaulah Tuhan. Ya, dan ya semua imam-imam Baal dibunuh oleh si Elia. Ya. Karena itu sesuai firman Tuhan, sesuai Torah, penyembah berhala harus dibinasakan. Ya. Dan pada zaman Yeshua, sesuai dengan apa yang dinubuatkan melalui Maleakhi tadi, Tuhan mengirimkan lagi roh yang pernah dia berikan kepada Elia. Ya, berdasarkan nubuatan yang dinyatakan oleh Maleakhi, ya, sebelum kedatangan Tuhan, ya, dia mengutus, ya. Di sini memang dikatakan diutus oleh Nabi Elia, bukan Nabi Elia, tapi roh yang pernah Bapa Yahweh berikan kepada Elia, ya, dengan roh yang Tuhan pernah berikan kepada Elia dengan kuasa yang berasal dari Bapa Yahweh. Sebelum kedatangan Yeshua, untuk apa? Mempersiapkan jalan bagi bangsa ini, ya, bagi umat yang menamakan diri umat pilihan, khususnya bangsa Israel. Ya. Nah, kita melihat cara Tuhan yang luar biasa. Begitu banyak orang yang berdatangan untuk masuk ke dalam baptisan. Sehingga ketika ditanya oleh para ahli Torah, orang Farisi, Saduki, siapa engkau? Apakah engkau nabi? Bukan. Akulah suara yang dikatakan oleh Nabi Yesaya yang berseru-seru di padang gurun. Ya, karena itu di dalam pelayanan dia berkata, bertobatlah, ya, bertobatlah, ya, dan ya dia mempersiapkan jalan untuk Yeshua, ya, dan kita melihat, ya, banyak yang bertobat, banyak yang dibaptis. Tapi ketika orang Farisi dan Saduki datang untuk dibaptis, si Yohanes Pembaptis ini yang ngomongkan, hai keturunan ular biludak. Itu orang Farisi, orang Saduki, ahli Torah. Ya kalau dikatakan sekarang ya boleh kita bilang ya profesor doktor teologi ya. Kan mereka ahli kitab, ahli Torah. Tapi Yohanes Pembaptis dengan kuasa dan roh yang pernah Tuhan berikan kepada Elia, dia berani mengatakan engkau keturunan ular biludak. Keturunan berarti kan anaknya ular biludak, anak setan. Karena mereka inilah yang menyesatkan umat Tuhan. Walaupun bangsa pilihan. Ya. Tapi itulah kita melihat Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi. Ya. Dan kita tahu bahwa pada saat kan dikatakan sebelum kedatangan Tuhan, luruskanlah jalan, ya. Dan pada kali yang terakhir kalau saya boleh katakan, ya, sebagaimana tertulis ditafsirkan atau saya menafsirkan, ya banyak orang lain juga menafsirkan sih. Wahyu pasal ke-11 ayat ke-3 mulai.
Atau kita baca ayat 2 lah ya supaya agak jelas ya. Namun kecualikanlah halaman sebelah luar tempat kudus dan janganlah mengukurnya karena dia telah diberikan kepada bangsa-bangsa dan mereka akan menginjak-injak kota suci itu selama 42 bulan. 42 bulan adalah 3,5 tahun. Tangkap ya. Aku menetapkan kedua saksiku dan mereka akan bernubuat selama 1260 hari dengan mengenakan kain kabung. Jadi selama 42 bulan ya 1260 hari itu. Selama 3,5 tahun dia saksi yang diutus ini ya akan dikatakan oleh firman Tuhan akan bernubuat ya dan pakai pakaian kabung, artinya berduka. Inilah yang kalau saya boleh katakan penggenapan 3,5 tahun terakhir bagi bangsa Israel. Karena bait suci diinjak-injak oleh penguasa-penguasa. Ya, jadi jangan sampai kita terkacaukan dengan banyak pernyataan-pernyataan di luar, kesukaran besar. Kesukaran besar itu utamanya untuk bangsa Israel. Karena itu penggenapan dari apa yang dinubuatkan Tuhan melalui Daniel. Ya, nah inilah 3,5 tahun terakhir itu buat bangsa Israel. Tetapi ingat ya, karena Tuhan itu setia sama firman-Nya. Apa yang dia katakan kepada si Bapak Abraham, ya, dalam nanti kalau sudah baca lagi dalam Kejadian 15, bangsa yang berani menindas umat pilihanku, mereka juga akan dihajar Tuhan. Loh, karena bangsa-bangsa menghajar anak sulungnya, akibatnya kita kena. Jadi 3 kesukaran yang didengung-dengungkan di luar sana itu, kita kena dampaknya. Dampak 3,5 tahun karena bangsa-bangsa menyerbu bangsa Israel. Ingat itu ya, jadi jangan sampai ketipu dengan banyak orang namanya pilihan Tuhan. Kesukaran besar. Ngerti nggak kesukaran besar dari mana? 3,5 tahun dari mana? Kalau saudara tanya banyak orang, kan kesukaran besar 3,5 tahun pertama, 3,5 tahun kedua. Dari mana kau dapat itu? Jangan asal main cuap aja tapi nggak bisa buktikan. Semua harus tertulis. Dan apa yang dinubuatkan itu tertulis dalam kitab Daniel. Dan itu untuk siapa? Untuk bangsamu, kata Bapa Yahweh kepada Daniel. Tetapi akibat mereka menyerang bangsa pilihan, Tuhan setia kepada janjinya. Engkau berani menjamah biji mata Bapa Yahweh, ya sudah, kena akibatnya. Jadi kita cobalah mengerti firman Tuhan dengan benar. Lah 3,5 tahun ini. Ya, kita lihat lagi, baca lagi. Mereka inilah 2 pohon zaitun dan 2 kaki pelit yang berdiri di hadapan Elohim seluruh bumi. Jadi ada 2 orang. Ya. Dan jika ada orang yang mencelakai mereka, api akan keluar dari mulut mereka, memakan habis mereka yang memusuhinya. Jika ada orang yang ingin mencelakai mereka, secara itulah dia harus dibunuh. Mereka ini memiliki otoritas untuk menutup langit agar tidak mengirim hujan. Pada hari-hari mereka bernubuat, mereka memiliki otoritas atas air, mengubahnya menjadi darah, memukul bumi dengan berbagai bencana sesering yang sekiranya mereka inginkan. Dari tanda-tanda ini walaupun tidak disebutkan namanya, 2 saksi ini kalau saya boleh tafsirkan itu adalah Elia dan Moshe. Karena tanda-tanda ini. Yang mengubah air jadi darah kan Moshe. Yang mengeluarkan api ketika si Elia mau ditangkap oleh anak buahnya si Ahab. Dia bilang ketika Elia ada di atas bukit dan mereka mau menangkap ya kepala prajurit dengan 50 orang prajuritnya. Elia berkata, kalau aku hamba Elohim, api turun dari sorga, mati semua dibakar habis sama Tuhan. Nah, ini kan tanda-tanda semua. Dan inilah adalah memang sampai saat ini 2 nabi ini.
adalah dua nabi besar yang diakui sampai saat ini oleh bangsa Israel. Ya. Nah, jadi kita melihat di sini semua ini sebenarnya banyak berbicara tentang bangsa pilihan. Hanya dampaknya berani kau menjamah biji mata Bapa Yahweh. Ya, kan kitab Sakaria kita sudah pelajari. Seluruh dunia menyerbu Yerusalem, kan biat suci diinjak-injak. Selama 42 bulan, 42 dibagi 12, 3,5 tahun. 1200 berapa, 60 hari dibagi 30 ya 3,5 tahun. Ya. Lah ini kan kalau orang tidak perhatikan, oh ini 42 bulan ini sekian ribu tahun, sekian ribu hari, ya dibagi aja. Jadi tahu itulah setengah minggu yang harus digenapi. Sebagaimana nubuatan yang dikatakan oleh Tuhan melalui Daniel. Dan itu untuk bangsa pilihan. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan. Elia diutus untuk mengembalikan hati bapak-bapak. Ya, kita lihat tadi kan di dalam Maleakhi tadi. Maleakhi pasal keempat, kita lihat lagi ya. Ayat kelima. Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Lihatlah aku mengutus Nabi Elia kepadamu sebelum datangnya hari Yahweh yang besar dan mengerikan. Loh itu kan tadi waktu di bait suci kan diinjak-injak sama bangsa-bangsa lain. Itulah kesukaran besar bagi bangsa Israel. Karena penolakan mereka akan juru selamat mereka. Ya, tetapi Elia ini diutus bersama Moshe untuk menggenapkan apa yang ditulis dalam Maleakhi pasal keempat ayat ke-6. Dia akan mengubah hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Sakaria untuk anaknya Yohanes Pembaptis, supaya umat Tuhan berbalik kepada Yahweh. Nah sekarang kan mereka ngomongnya Adonai aja. Atau Hashem, bahkan banyak yang ateis kalau saya boleh katakan. Tidak percaya sama Tuhan. Karena banyak orang-orang ini kan otaknya luar biasa semua. Orangnya pintar-pintar, semakin pintar orang semakin mengabaikan Tuhan. Banyak kejadian seperti itu, termasuk bangsa pilihan. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan semalam kita dengarkan, diingatkan lagi. Kalau Tuhan yang menaruh Torahnya dalam hati mereka, kalau Tuhan sendiri yang menuliskannya dalam akal budi mereka, otomatis mereka berubah. Otomatis mereka berubah. Ya. Tetapi yang dirubah ini siapa? Hanya orang Israel. Siapa yang dikatakan orang Israel? Hanya keturunan dari Abraham dan Sarah atau melalui Ishak. Itu nggak berubah. Ya. Karena Bapak Abraham kan punya ya satu istri, 2 gundik. Dari Hagar, dari Keturah itu tidak firman Tuhan tidak menyatakan mereka itu bagian daripada orang yang mendapatkan warisan yang Tuhan berikan melalui Abraham, yaitu untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kan jelas dikatakan, kita sudah belajar kemarin kan semalam. Yang disebut Israel hanya yang berasal dari Yitzhak atau ya ibunya cuma Sarah. Yang lain artinya dalam arti kata firman Tuhan, yang lain itu tidak diperhitungkan. Karena jelas dalam kitab Roma pasal ke berapa itu? 11 dikatakan seluruh Israel akan selamat. Ya, jadi kita harus lihat sekarang ini di Israel kan macam-macam. Ada Israel yang memang DNA-nya Bapak Abraham dari Sarah. Ada yang orang Israel tapi DNA juga Bapak Abraham tapi dari Hagar. Dan juga dari si Keturah
itu tidak masuk hitungan. Lo kita harus berpatokan kepada firman. Karena firman itu ada tertulis, firman Tuhan itu tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau Tuhan bilang yang disebut Israel adalah yang berasal dari Sarah, ya itulah yang jadi. Jangan kau tambah, jangan kau kurangi, karena itu firman Tuhan, ya. Jadi kita melihat, ya kita lihat lagi lah ya. Roma pasal ke-9 ayat ke-6. Namun demikian bukan berarti bahwa firman Elohim telah gagal. Perhatikan ayat ini. Sebab tidak semua yang berasal dari Israel itu Israel. Kan di Israel sana kan dengan penduduk sekian juta orang. Berdasarkan ayat ini, bukan semuanya dikatakan Israel. Saya tanggap. Ya. Dan karena tidak semua anak adalah keturunan Abraham. Tetapi melalui Ishak akan disebut keturunan bagimu. Kalau bukan dari Ishak, walaupun itu dari Keturah dan dari si Hagar, dan pasti anaknya anak Bapak Abraham, dalam pandangan Tuhan itu tidak diperhitungkan sesuai firman. Karena itu apabila kitab Roma menyatakan bahwa, ya kita lihat lagi, Roma 11 ayat ke-26. Dan dengan demikian apa? Seluruh Israel akan selamat. Loh kok bisa selamat? Karena Bapak Yahweh menaruh Torahnya dalam akal budi mereka. Menulisnya di dalam hati mereka. Artinya ya hidupnya memang sudah dirubah dengan cara Tuhan. Ya. Lah ini kan suatu kepastian. Suatu rahasia yang disingkapkan Tuhan melalui rasul yang diperuntukkan bagi bangsa non-Yahudi. Supaya kita sadar. Jangan sok ke Yahudi-Yahudian. Orang yang warga negara Israel aja belum tentu menurut pandangan Tuhan orang Israel. Bisa ditangkap, di Israel sana kan banyak. Dari berbagai macam suku, memang KTP-nya ataupun paspornya Israel. Tetapi walaupun paspornya atau data kependudukannya itu warga Israel, tetapi firman Tuhan katakan yang dibilang Israel hanya yang berasal dari Sarah. Firman itu nggak berubah. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan kita melihat. Apa yang kita baca tadi dalam kitab Yesaya. Ada suara yang berseru-seru. Kalau kita perhatikan apa yang dinubuatkan Tuhan melalui Maleaki. Ya, kalau saya boleh kelompokkan ada 2 kelompok di sana. Ya, kayaknya kita pernah belajar ya, pernah disingkapkan ya, tapi mungkin udah lama juga ya. Kita lihat lagi kembali dalam Maleaki tadi. Ada 2 kelompok. Kita coba menggalinya kembali ya. Oleh kemurahan Tuhan ada hal-hal yang mau Tuhan singkapkan. Maleaki tadi pasal keempat ayat 5 dan 6. Lihatlah aku mengutus Nabi Elia kepadamu sebelum datangnya hari Yahweh yang besar dan mengerikan. Ya, itu janji Tuhan. Yang pertama, Elia sudah muncul melalui Yohanes Pembaptis. Dengan roh dan kuasa yang pernah Bapak Yahweh berikan kepada Elia. Tetapi hari yang besar itu sesuai kitab Wahyu, dia akan datang lagi. Untuk apa? Kita lihat di sini. Kalau saya boleh tafsirkan ada 2 hal di sini. 1, mengubah hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Kalau saya boleh menafsirkan, yang dinamakan bapak-bapak di sini adalah orang Israel. Orang Israel murni. Tetapi yang dikatakan hati anak-anak terhadap bapak-bapaknya adalah kita yang anak-anak angkat. Anak-anak angkat non-Yahudi. Ya.
Dia datang untuk berdasarkan kitab Lukas tadi, untuk membuat orang kembali kepada Yahweh. Ya, barangkali kan kita senantiasa diingatkan Tuhan. Kita baca lagi ya. Baca lagi Lukas pasal 1 ini. Ayat ke-16. Dia akan membawa kembali banyak dari antara Bani Israel kepada Yahweh. Ini untuk, karena tugasnya, kalau saya katakan tadi kan ada 2 tugas. Kalau kita baca ayat 17. Dia akan berjalan mendahului dia dalam roh dan kuasa Elia. Mengembalikan hati bapak-bapak kepada anaknya. Ini 1. Hati bapak-bapak kepada anaknya. Saya tanggap. Tetapi Maleakhi tadi nggak seperti ini aja. Saya tanggap. Ini kan cuma mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya. Kemudian yang lain. Nah, kalau kita lihat Maleakhi tadi ayat ke-6, ya pasal ke-4, kita lihat. Ya. Dia akan mengubah hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Lu hati anak-anak kepada bapaknya belum ada. Dan ini yang saya tafsirkan. Dia juga menghendaki saudara dan saya sebagai anak angkat. Supaya kita juga berbalik kepada Tuhan yang benar. Yaitu Yahweh. Nah, kita melihat cara Tuhan yang sangat luar biasa. Nama yang sudah dilupakan bahkan ribuan tahun. Kalau Tuhan punya rencana itu kan kita sudah belajar bahwa kitab suci ini adalah ceritanya Bapa Yahweh. Bapa Yahweh yang menyusun ceritanya. Dia itu sutradara agungnya. Jalan ceritanya harus seperti ini ya. Seperti ini. Orang ini khusus dipilih sebagai anak sulung, sebagai orang pilihan. Mereka harus menjadi contoh. Mereka harus menjadi alat-alat Tuhan untuk memberitakan kabar baik, memberitakan kebenaran. Untuk membuat seluruh dunia percaya bahwa hanya ada satu Tuhan yang maha kuasa. Satu Tuhan yang dapat menjanjikan kehidupan yang kekal. Yaitu Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Dan melalui bangsa ini yang seharusnya menjadi terang bagi dunia sesuai dengan apa yang tertulis. Tetapi karena pemberontakan mereka. Ya. Pemberontakan mereka membuat Tuhan juga memberikan kasih karunia bagi kita. Yang dikatakan anak angkat. Ya. Walaupun ya kita sudah belajar tentang atau sedang belajar Torah. Ya. Dulu kan kita juga nggak ngerti kenapa sih kok cuma 2 orang selamat. Dari sekian ratus ribu bahkan kalau saya boleh katakan kalau termasuk perempuan 1 juta orang lebih. Kenapa cuma Yosua sama Kaleb? Tadinya juga nggak ngerti. Saya juga termasuk nggak ngerti. Tetapi cara Tuhan. Inilah anak sulung dan inilah anak angkat. Sama-sama pada akhirnya mempunyai hak yang sama untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya kan nggak bisa terpikir tadinya. Yosua, kok kenapa Kaleb sih? Ya, dari arti namanya. Salah satu arti namanya Kaleb atau Kaleb ini adalah anjing. Yeshua berkata kepada perempuan yang minta roti, tidak baik memberi roti kepada anjing. Artinya dalam pandangan orang Yahudi, orang non-Yahudi adalah anjing. Tetapi anjing pun mendapat kasih karunia. Ya. Dan karena percaya perempuan ini mendapatkan mujizat. Karena percaya kita yang adalah dalam pandangan Tuhan. Seperti Kaleb itu seperti binatang. Binatang diciptakan untuk dibinasakan. Tapi kita memperoleh kasih karunia.
untuk diselamatkan kalau kita percaya. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ya, kita melihat cara Tuhan yang luar biasa. Ya, saat ini di mana-mana mendengung suara para pelayan-pelayan Tuhan. Ya, dengan berbagai macam cara mereka memberitakan nama Tuhan yang macam-macam. Ya, Tuhan yang macam-macam, tapi menganggap bahwa yang macam-macam itu sama dengan Tuhan yang dimaksudkan dalam kitab suci, yaitu Tuhan yang dipercaya oleh bangsa Israel. Ya, tapi itulah semua dalam proses, termasuk kita. Ya, dulu kita menyembah, kita kira atau saya menyangka bahwa nama Yahweh dengan nama yang dahulu kita sembah sama aja. Ya, nama yang juru selamat yang dulu kita sembah, Yesus, sama dengan Yesua. Ya, tetapi Tuhan sudah mengetahui bagaimana cara menyelamatkan orang salehnya. Karena itu dengan cara Tuhan dan waktu Tuhan, Dia bukakan bagi kita. Namaku Yahweh. Ya, kan Dia perkenalkan kepada Mose. Akulah Yahweh, itulah namaku turun-menurun. Nama Tuhan yang disembah oleh leluhurmu. Dan kita belajar dari sana. Karena keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Maka kita percaya bahwa Tuhan yang benar adalah Yahweh. Ya. Walaupun mungkin termasuk lambat perkembangannya. Katakanlah di Indonesia. Tetapi ya kita mulai kembali itu kan. Ya kita di sini tahun berapa? 99. Tahun 2000 mulai tambah semangat. Semakin banyak yang Tuhan singkapkan. Tanpa terasa sudah 26-27 tahun. Nama itu berangsur-angsur mulai banyak yang mempercayainya. Yang mulai mengakui bahwa Tuhan bangsa Israel adalah Yahweh. Tetapi nama Sang Juru Selamat, ya itulah setan bikin. Mirip-mirip, serupa, tetapi tidak sama. Dengan cara licik, setan berusaha merubah nama Tuhan yang sebenarnya. Nah, kita sudah belajar belakangan ini kan. Bagaimana ya, mulai dari Yusuf dirubah namanya, mulai Daniel, Mesa, ya, dirubah Hananya, Asaria, Mesa, dirubah namanya dengan nama-nama dewa. Itu kan nama-nama dewa yang dikasih. Ya termasuk kita ya sama aja nama Tuhannya dulu. Setelah kita tahu ternyata itu nama dewa. Tetapi Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan. Karena hanya nama yang kudus, nama yang benar itu yang dapat menyelamatkan. Karena itu Tuhan punya cara bagaimana untuk mencabut sampai ke akar-akar benih yang ribuan tahun tertanam. Bahkan sepanjang umur hidup kita. Sejak mungkin kita ada dalam kandungan ibu kita. Ibu kita kan dengar nama ilah yang lain. Tertanamlah kita waktu itu mungkin masih dalam bentuk janin ya. Itu nama itu. Nama yang memang ya karena enggak tahu. Ya kita ya itulah Tuhan. Kalau kita enggak tahu ya mungkin ya kita bisa bilang perhitungan dosanya beda. Mungkin ya kita kan bisa tahu karena memang enggak tahu kok. Ya. Tetapi ketika waktunya genap Tuhan kasih tahu. Nah ini kalau sudah tahu tapi ngotot. Nah itu yang beda. Nah kita mau ucap syukur dengan berjalannya waktu.
cara Tuhan kita mulai mengerti bahwa keselamatan itu memang datang dari bangsa Yahudi. Kita mengerti bahwa bukan bangsa Yahudi yang menyelamatkan, tetapi Tuhannya orang Yahudi, itulah yang menyelamatkan kita. Karena itu ketika kita mulai memanggil nama yang kudus, kita mulai mengagung-agungkan nama Sang Juru Selamat dengan benar, kita merasakan Tuhan berkenan menyingkapkan begitu banyak rahasia-rahasia firman-Nya. Walaupun banyak orang juga belum bisa percaya. Tapi kita mengucap syukur apa yang diberitakan sebagaimana tertulis. Ya, tidak akan pernah kembali dengan percuma. Ya, apa yang Tuhan beritakan pasti berhasil. Ya, nah kita melihat ini cara Tuhan yang sangat luar biasa. Juga dalam kehidupan saudara dan saya kita menerima kasih karunia melalui pemberitaan ini. Kita lihat ya. Dalam Yesaya 55 ayat ke-11. Atau kita baca mulai ayat 10. Ayat ini sebenarnya sering pasti saudara dengar ketika saya berdoa. Tapi nggak ngerti ini ayatnya dari mana sih. Yang didoakan itu pasti ada ayatnya. Walaupun berkali-kali diberitakan banyak orang kalau tanya ayatnya di mana, lupa. Ya, kita lihat ayat 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, tidak akan kembali ke sana, tetapi mengairi bumi dan membuatnya bertumbuh dan bertunas. Memberikan benih kepada yang menabur dan roti kepada yang makan. Perhatikan ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan menggenapi apa yang aku perkenan dan akan berhasil dalam apa yang aku perintahkan. Jadi kalau dengar doa pembukaan ini pasti ada ayat ini. Ya seringkali diungkapkan firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Dari mana ayatnya? Dari sini. Jadi firman Tuhan apa yang keluar dari mulut Bapa Yahweh. Dan kita sebagai pelayan Tuhan menyambungkannya. Kita mengimani. Kan umpamanya contoh. Ya, supaya kita doa yang biasanya saya naikkan. Kita dirubah Tuhan menjadi hidup kita menjadi memancarkan terang, kemuliaan kasih Tuhan kan. Itu pasti ada biasanya dalam doa. Loh karena kita memancarkan kasih kemuliaan terang, kita menjadi bintang-bintang yang memancarkan kemuliaan, menarik jiwa-jiwa yang ada dalam kegelapan termasuk keluarga besar kita. Loh ketika mereka datang, kita diberikan keberanian untuk mewartakan firman yang telah tertanam dalam hati. Dan firman itu sebagaimana tertulis ketika kita mewartakannya, ini digenapi. Tidak akan kembali yang percuma asal firman yang benar. Bukan firman asal cuap. Karena itu saya mengajarkan kepada saudara kita semua termasuk saya. Ketika kita berdoa kutip firman Tuhan. Ketika kita kutip firman Tuhan, bukan kita yang bekerja, firman itu yang bekerja. Untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kalau firman itu yang bekerja, kan jelas dikatakan. Dia akan membuat apa ayat ke-11 tadi coba lihat. Ya. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia, pasti berhasil. Karena bukan kita. Kita ini hanya dipakai lidahnya ini untuk mewartakan, menyampaikan firman. Nah firman itulah kita imani karena itu firman Tuhan. Dia tidak akan kembali yang percuma. Nah itu kan seringkali saya katakan kepada saudara. Kita punya keluarga yang mungkin menolak nama Yahweh. Yang menolak nama Yeshua Masiah. Walaupun dari tempat ini saya sebagai pelayan Tuhan harus berani menyatakan. Kalau engkau menolak nama itu, yang nama yang kau sanjung di luar, itu nama ilah lain. Karena itu saat ini dengan roh dan kuasa yang pernah Bapak Yahweh berikan kepada Elia. Sebelum kedatangannya,
itu diberikan kepada mereka yang bisa dipercaya untuk menyampaikan kepada umat Tuhan. Hanya Yahweh, Tuhan bangsa Israel, yang dapat menyelamatkan kita di dalam Yeshua Masih. Kalau bukan nama itu, jangan harap kau selamat. Enak aja, ada tertulis. Kisah Rasul pasal 4 ayat ke-12. Tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan. Hanya nama itu. Bukan nama ilah-ilah yang dahulu kita sembah. Bukan nama itu. Ya. Tetapi memang ada tertulis, banyak yang dipanggil. Sedikit yang terpilih. Firman Tuhan katakan, apabila kita berseru memanggil namanya, nama Yahweh, kita akan selamat. Tapi kalau tidak memanggil nama itu, seperti yang seringkali dikatakan, Tuhan setia kepada firman-Nya. Engkau manggil nama ilah yang lain, engkau tidak akan selamat. Keselamatan, kata Filipi pasal 2, adalah urusan pribadi. Karena ada tertulis, kerjakanlah keselamatan sendiri. Kita mungkin tidak punya keberanian untuk memberitakan secara gamblang kepada orang-orang dekat kita. Kakak, adik, orang tua, ya berlututlah di bawah kaki Tuhan. Tuhan, setelah engkau menerima kebenaran, mungkin kita takut atau segan memberitakan. Ya, ada berbagai macam cara untuk menyampaikan firman. Mungkin kita takut menyampaikannya, tapi berlututlah di bawah kaki Tuhan. Tuhan, ada tertulis, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bukan bangsa Yahudi yang menyelamatkan, tetapi Tuhannya orang Yahudi yang menyelamatkan. Tuhan lihat keluargaku, saudara-saudaraku, orang tuaku, bahkan mungkin di atas. Dan kerabatku semua yang masih ada hubungan darah denganku, ataupun mempunyai ikatan karena perkawinan. Yang ngomong aja sama Tuhan, aku takut Tuhan memberitakan. Tetapi engkau punya cara bagaimana untuk menyampaikannya. Ya terserah Tuhan. Jangan cuma diem aja, gak bisa. Engkau harus jadi terang. Engkau harus berani menyatakan. Paling sedikit kalau sedang berkumpul keluarga, engkau diminta untuk berdoa, panggil nama Yahweh di dalam Yeshua Masih. Ketika mereka tanya, Tuhan senantiasa beri kesempatan untuk kita mewartakan nama yang kudus dan kebenaran yang sejati. Bukan kebenaran yang tersirat, tetapi kebenaran yang tertulis. Itulah yang harus menjadi senjata kita. Engkau keluar ya ada tertulis tapi nggak tertulis. Hati-hati. Ya. Kita harus, ya Tuhan kan punya berbagai macam cara. Kadang-kadang kita segan, malu nggak enak Lebar lutut aja di bawah kaki Tuhan. Tuhan tolong buka jalan. Bagaimana aku bisa mewartakan? Kita sudah belajar. Bagaimana kita memberitakan kalau tidak diutus? Kan kita sudah belajar itu. Walaupun dikatakan oleh firman Tuhan, pergi jadikan semua bangsa muridku. Tapi siapa yang diutus? Jangan main asal berangkat aja. Karena firman itu dikatakan oleh firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Loh, siapa muridnya? Orang yang tetap tinggal dalam firman. Dia itu yang disebut murid-murid Tuhan. Kita tidak punya kuasa. Tapi dia yang ada di dalam kita. Roh yang ada di dalammu. Di dalam saudara dan saya. Lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Ya. Roh yang mana? Lu firman Tuhan yang di dalam hatimu. Firman itu adalah roh. Dan Roh Kudus pun diberikan kepada anak-anak Tuhan. Anak-anak Bapa Yahweh yang melakukan firman-Nya. Dan Tuhan pasti punya berbagai macam cara. Untuk mewartakan kebenaran yang sejati. Kebenaran yang kita nyatakan sebagaimana tertulis tadi.
Kalau firman yang murni saudara beritakan, sepatah kata engkau sampaikan, didengar oleh telinga orang pilihan Tuhan. Entahkah itu mereka yang masih ada hubungan darah dengan kita, ataukah mereka yang punya ikatan karena perkawinan. Ketika sepatah kata diberitakan melalui mulut bibir yang diurapi Tuhan, Tuhan setia kepada janjinya. Firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya, nah kita belajar, kita nggak semuanya yang ya punya pendidikan teologi, ahli pidato segala macam, tidak. Ya, tidak. Bahkan firman Tuhan katakan, para murid itu sebagian besar adalah nelayan. Nelayan yang punya pendidikan yang ya boleh dikatakan kelas rata-rata. Kelihatannya asal bisa baca aja. Tapi tidak mempunyai gelar. Ya mungkin saya katakan. Yang paling tinggi pendidikannya itu si Paulus. Karena dia ahli Torah. Karena itu Petrus dengan wanti-wanti menyatakan, ketika engkau membaca surat-surat daripada si Paulus, hati-hati. Jangan sampai engkau terjebak dengan, ya karena dia memang pendidikannya tinggi. Itu kan pengakuan si Petrus. Petrus menyadari dia ini kan hanya nelayan. Pendidikannya ya mungkin ya kalau di kelas sekarang ini mungkin kelas 1 SD doang. Asal bisa baca doang. Sehingga ya dia mengakui bahwa ya surat-surat Paulus itu kalau kita tidak hati-hati bisa kejebak. Ya kita lihat. 2 Petrus pasal ke-3 ayat ke-16. Ini pengakuan Petrus sendiri ya. Dan sebagaimana pada semua surat yang di dalamnya berbicara mengenai hal-hal itu. Perhatikan ini. Yang diantaranya, perhatikan ayat ini. Ada beberapa hal yang sulit dipahami. Seperti juga kitab-kitab yang lain. Perhatikan. Mereka yang kurang terpelajar. Ini kan firman. Mereka yang kurang terpelajar, kurang kokoh, memutarbalikannya ke arah kebinasaan. Artinya kalau saya boleh katakan secara gamblang, Petrus itu mengakui aku ini nelayan, pendidikanku rendah dibandingkan dengan si Paulus. Paulus itu, kalau engkau tidak terpelajar, engkau tidak punya pendidikan, bisa-bisa engkau salah ngerti apa yang dia tulis. Bisa ditangkap. Ya. Tetapi karena kita, bukan karena kuat gagahku, tetapi karena roh Tuhan yang ada di dalamku, memampukan aku untuk bisa berbicara, menyampaikan kebenaran sesuai firman-Nya. Engkau dan saya adalah bagian yang Tuhan percayakan hidup pada akhir zaman. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Yesaya tadi, berseru-seru di padang belantara, berseru-seru di tengah muka bumi yang sudah bobrok. Kita akui harus sudah bobrok. Sangat jarang orang memanggil nama Yahweh. Walaupun menamakan diri orang percaya. Walaupun menamakan diri orang yang punya pendidikan teologi ya. Mulai macam-macam. Oh ini namanya Theos segala macam-macam. Ya. Berasa ke sejarah. Lebih percaya sejarah daripada apa yang tertulis. Ya nggak usah lah kita mungkin malas baca-baca yang sejarah-sejarah. Dengar aja orang Yahudi itu manggilnya siapa. Apalagi dengan teknologi sekarang kita bisa nyari dengan mudahnya. Kalau kita mau googling siapakah Tuhannya orang Yahudi. Siapakah juru selamatnya orang Yahudi. Kan gampang. Ya. Bukan apa kata gereja. Bukan apa kata pendeta.
tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui berbagai macam tulisan-tulisan yang Tuhan izinkan ditulis melalui media-media sosial supaya kita gampang menjangkaunya. Mungkin kalau kita belajar sejarah gereja, mungkin kita kalau belajar dengan teliti Torah yang sesungguhnya, baru kita tahu nama Tuhan Yesus adalah Yahweh. Nah, sekarang kan gampang. Tinggal ketik aja nama Tuhannya orang Yahudi itu siapa? Akan langsung keluar Yahweh. Nama Yesus itu dalam bahasa Ibrani apa? Keluar Yeshua. Ya. Nama itu jangan dirubah, nama itu tidak bisa diterjemahkan. Nggak bisa. Ya. Kalau ya macam-macam kan. Umpamanya ya yang gampang lah. Saya nggak tahu persis. Eko itu satu ya bukan? Eka satu kan? Lo kalau kau pergi ke Amerika apa namamu Eko diganti First? Enggak, ya Eko aja kan? Betul nggak? Ya saya sih bukan orang Jawa. Ya saya punya mantu Jawa. Istri saya juga Jawa. Yang ngerti-ngerti dikit lah. Lo kalau namanya Eko jangan kau rubah di Amerika jadi First. Gak bisa, tetap Eko. Kok mau dirubah, kok mau diterjemahkan, gak bisa. Nah, kita belajar dari sumbernya. Karena keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi sebagaimana tertulis. Carilah siapa sih Tuhan yang orang Yahudi. Siapa sih juru selamat yang datang dari bangsa Yahudi. Ya, dengan demikian kalau kita mau terima apa adanya. Jangan berkata, oh gerejaku ngajarin gini, gerejamu tidak menyelamatkan. Saya harus berani katakan. Gerejamu tidak menyelamatkan engkau. Gerejamu itu hanya wadah untuk menampung secara organisasi. Yang diakui pemerintah. Tetapi itu bukan jaminan untuk selamat. Tapi yang diajarkan gereja harus sesuai dengan apa yang diajarkan kepala gereja. Kepala gereja adalah Yeshua HaMashiach. Nah, kita coba menggali. Supaya kita selamat. Jadi keselamatan itu tergantung dari diri kita masing-masing. Bukan kata gereja yang menyelamatkan kita, tetapi apa kata firman Tuhan. Nah, kita mendengar suara yang berseru-seru pada akhir zaman. Supaya orang kembali kepada nama yang kudus. Berdasarkan kitab Yesaya, berdasarkan kitab Lukas, berdasarkan kitab Maleaki. Kalau engkau mau menerimanya, kata Yeshua, dialah Elia. Elia pada akhir zaman pun menyerukan sebelum kedatangan Tuhan. Yang kedua kali. Karena hanya nama itu yang menyelamatkan. Kalau kita terima. Kalau engkau tidak terima nama itu. Firman Tuhan katakan. Keselamatan. Orang yang berseru kepada nama Yahweh. Dia akan selamat. Artinya kalau engkau tidak berseru kepada nama yang menyelamatkan. Jangan harap kau selamat. Ya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita lihat satu ayat ini ya. Roma pasal 10 ayat ke-13. Sebab setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Jadi kita lihat terjemahan LAI. Sebab siapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Pertanyaannya namanya siapa? Di Indonesia ini kan ya seperti yang diberita minggu lalu kan. Tergantung penguasanya. Kalau kita mau ada akal dikit lah, nama Tuhan kita harus tanya kan. Namanya siapa sih? Karena nama itu memegang peran penting untuk kita selamat. Kan jelas dikatakan, siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan selamat. Pertanyaannya,
Kalau mau selamat, panggil nama Tuhan. Siapa namanya? Ya. Dan Tuhan sendiri berbicara kepada Mose, namaku Yahweh. Ya, tetapi dengan berjalannya waktu kita mengucap syukur, pasti. Karena Tuhan kan mau semua selamat. Ingat ya, Tuhan setia kepada firman-Nya. Bapa Yahweh, 1 Timotius pasal keberapa itu? Pasal kedua ayat keberapa ya, kita lihat ya. Ayat keempat. Yang menginginkan, kalau dalam terjemahan Lugas, dia menginginkan semua orang diselamatkan dan masuk ke dalam pengetahuan penuh dan kebenaran. Bapa Yahweh menghendaki semua orang selamat. Pokoknya itu. Tapi Tuhan setia sama firman-Nya. Siapa yang selamat? Hanya orang yang berseru memanggil namanya. Saya tangkap. Jadi semuanya ada kaitan. Bagaimana kita bisa memanggil namanya? Tuhan mengutus 5 jawatan bagi gerejanya. Untuk memberitakan firman-Nya. Sayangnya yang diutus ini juga tidak memiliki pengetahuan yang penuh dan benar akan firman Tuhan. Sehingga menyesatkan banyak orang. Dan sayangnya banyak orang yang sifatnya pasif. Maunya nerima aja. Saya tidak mengajarkan saudara pasif ya. Saya mengajarkan saudara proaktif. Apa yang diberitakan cek lagi. Ini tadi diomong itu benar gak sih? Kalau itu tertulis jangan kau tolak. Tetapi kalau itu tersirat engkau wajib menolak. Saya tidak pernah mengajarkan yang tersirat. Karena yang tersirat itu hanya ada di otak orang yang memperkatakannya. Dan itu bukan firman Tuhan. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya dengan salah beberapa jawatan dari 5 jawatan yang ada. Karena saya mau selamat, saya harus menyampaikan yang benar. Karena kalau saya salah menyampaikan, ada tertulis. Kita baca ayat terakhir ini. Yakobus pasal ketiga ayat 1. Hai saudara-saudara, karena mengenai kita akan menerima penghakiman yang lebih besar. Janganlah banyak orang yang mau menjadi guru. 5 jawatan ini menjadi guru artinya mereka punya tugas untuk mengajar. Kalau salah saya mengajar, hukumannya lipat kali ganda. Saya mau masuk surga. Karena itu saya harus beritakan apa yang tertulis dan bukan tersirat. Masalah orang mau terima apa enggak, itu beda. Ya, itu berbeda. Dan itu bukan urusan saya. Itu urusan pribadi, lepas pribadi. Karena banyak orang memang mewartakan. Kalau memberitakan firman harus pakai hikmat. Sering kali dengar itu. Loh sekarang menjadi pertanyaan, hikmat itu apa? Harus tertulis. Kita baca ini. Tadi bilang terakhir lagi nih ya. Kita lihat 1 Korintus pasal 1. Ayat ke-24. Namun bagi mereka yang terpanggil baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Perhatikan. Hamasya itu kuasa Elohim dan hikmat Elohim. Firman itu hikmat Tuhan sendiri. Jadi kalau orang bilang harus pakai hikmat. Ya pakai firman. Jangan pakai hikmat manusia. Hikmat Tuhan. Yesus itu hikmat Tuhan. Yesus itu firman Tuhan. Sampaikan firman. Karena firman itu yang akan menyelamatkan kita. Karena saya mau selamat. Dengan jawatan yang Tuhan berikan. Saya harus berani memberitakan apa yang tertulis. Bukan tersirat. Saya harus berani mengajarkan apa yang tertulis. Bukan tersirat. Walaupun mungkin dunia menolak. Nggak jadi masalah. Asal jangan aku ditolak Bapa. Karena aku salah mengajar. Karena itu saya himbau saudara-saudara.
Belajar firman Tuhan. Saudara bisa mengerti ketika orang berbicara atau ketika engkau mendengar ada orang memberitakan firman. Karena di dalam hati kita firman itu sudah tertanam. Firman itu menjadi mata air dalam hati kita. Ketika kita mendengar sesuatu yang asing, firman yang di dalam kita akan menolaknya dengan sendiri. Sehingga hidup kita tidak akan pernah tercemar sampai akhir. Haleluya.